Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, izin perkenalkan, nama saya Muhammad Andrian. Saya peserta Latsar CPNS Angkatan 35, gelombang 7. Di sini, Ibu, saya izin meminta waktunya untuk mewawancarai Ibu terkait dengan wawasan kebangsaan dan juga nilai-nilai kebangsaan. Dan tentunya ada beberapa pertanyaan nanti Ibu, namun sebelumnya mungkin bisa perkenalkan terlebih dahulu, Ibu. Terima kasih atas undangannya atau kepercayaannya untuk mewawancarai Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Luh Emi Kamsritin, SPD MM. Jabatan Ibu Kepala Sekolah di SD 080 Bojong Indah Cibuntu, Kota Bandung, yang beralamatkan di Jalan Kawat nomor 1 di daerah Cijerah. Mungkin itu cukup perkenalannya. Baik, terima kasih. Baik, silakan Ibu. dilanjut. Baik, Ibu, sekarang saya ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan pendapat Ibu mungkin ya terkait dengan isu COVID-19 ya di kalangan masyarakat sekitar seperti apa gitu. Pada awalnya masyarakat di sekitar sekolah itu kurang yakin, tidak percaya bahwa COVID itu ada. Terbukti dari adanya orang tua yang datang ke sekolah untuk mengantarkan tugas. Bahkan ada orang tua yang meminta-minta pihak sekolah untuk segera melaksanakan pembelajaran tatap muka. Bahkan anaknya dibawa, kemudian anaknya juga nangis-nangis begitu ya, cerita orang tuanya bahwa ingin segera tatap muka. Kemudian ketika mengantarkan tugas itu juga, selain mereka membawa anaknya, mereka juga sempat ngobrol-ngobrol dahulu dengan sesama orang tua yang menyerahkan tugas. Anak-anaknya bermain di halaman sekolah. Kemudian itu dengan sangat-sangat terpaksa Ibu harus mohon maaf ya, menghalau mereka untuk segera membubarkan kerumunan dan sedikit mengedukasi bahwa COVID itu ada, kemudian menjelaskan bagaimana COVID itu, kemudian juga menghimbau agar tidak membawa putra-putrinya ke sekolah ataupun ke tempat-tempat lain. Berarti sudah mulai memahami ya Ibu ya masyarakat sekitar sekolah tentunya terkait dengan bahayanya virus COVID-19 ini ya, dengan cara tentunya dengan mengedukasi gitu ya Bu ya. Nah, untuk selanjutnya Bu, untuk pertanyaan selanjutnya adalah hal apa saja yang sudah dilakukan Ibu selaku kepala sekolah, sebagai kepala sekolah gitu ya, dalam pencegahan penyebaran COVID-19 yang ada di sekolah seperti itu? Nah, mereka mulai memahami, mulai percaya bahwa COVID itu ada. Ini di sekitaran daerah Cijerah itu raungan bunyi sirine yang terus menerus ya, satu hari sampai 3-4 kali bahkan lebih. Nah, mereka mulai paham bahwa ternyata banyak korban yang terpapar oleh virus COVID ini ya, COVID-19 ini. Ya, sudah memahami ya Bu ya. Apa yang saya lakukan? Tentunya, ya artinya mereka sudah memahami. Ya. Tentunya mengedukasi guru-guru. Ya. Kemudian, yuk kita sama-sama waspadai itu, mohon untuk tidak ada kerumunan. Di sini ada ruangan-ruangan kelas yang kosong, silahkan gunakan ruangan-ruangan kelas tersebut agar tidak ada kerumunan. Mohon maaf, mungkin makan-makan juga tidak berhadapan, kemudian jaga jaraknya, pokoknya yang namanya prokes terutama Ibu terapkan dulu ke warga guru, warga sekolah dulu. Kemudian melalui melalui ibu bapak guru dan tenaga kependidikan, yuk sama-sama kita edukasi masyarakat sekolah, terutama ya masyarakat sekitar,
eh, bahwa virus itu ada dan kita sulit untuk melawan mereka karena kita ini tidak melihat wujud dari virus itu. Dengan prokes yang ketat, kemudian pengadaan fasilitas, melengkapi fasilitas prokes COVID-19. Baik, Bu. Seperti itu yang Ibu lakukan. Jadi pertama mengedukasi warga sekolah, ya. Yang kedua mengedukasi masyarakat melalui guru-guru. Yang ketiga tentunya menambah melengkapi fasilitas protokol kesehatan untuk antisipasi penanganan COVID-19. Bagaimana pendapat Ibu tentang isu COVID-19 di kalangan masyarakat sekitar? Sangat menyulitkan sekali bagi masyarakat, terutama dalam bidang kegiatan ekonomi dan juga pendidikan. Yang pertama, bagi kegiatan ekonomi mereka sulit untuk berjualan, bekerja, bahkan banyak sekali masyarakat yang dikeluarkan dari tempat kerjanya karena keadaannya tidak memungkinkan. Kemudian anak sekolah juga tidak bisa belajar seperti biasa dan timbul kejenuhan yang sangat luar biasa sehingga menyulitkan orang tua pada saat mendampingi anak. Ibu, apa yang menjadi hambatan dalam penanganan COVID-19 di kalangan masyarakat dan sekolah? Masih banyak masyarakat yang cuek dengan COVID-19. Mereka beranggapan bahwa itu hanyalah virus yang biasa-biasa saja. Jadi mereka tidak peduli dengan itu. Halo, perkenalkan nama saya Muspika. Saya adalah seorang guru di salah satu sekolah di Kota Bandung. Kalau untuk di keluarga saya, insya Allah mereka patuh terhadap prokes dan karena mereka berpikir untuk tidak sampai terkena, jangan sampai. Kalau untuk warga sekitar rumah nih pada peduli gitu, bahkan keluar rumah pun tidak menggunakan masker. Contohnya aja hal yang kecil nih, ke Indomaret, supermarket masih ada yang masker di dagu dan tidak digunakan dengan baik. Kalau untuk anak didik saya, alhamdulillah karena kita belajar secara daring, mereka patuh dan selalu berada di rumah dan harus bersabar. Terus saya inginnya pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pusat, untuk merata memberikan fasilitas kepada warganya, misalnya vaksin nih Pak. Nah, misalkan merata lah setiap daerah mendapatkannya, vitamin ataupun ya barang-barang pokok ya Pak. Kalau dulu ada Pak yang diberikan bantuan atau pemerintah, tapi sekarang malah yang semakin marak nih penyakitnya, malah hilang bantuan tersebut. Lalu harapan saya untuk kedepannya adalah saya ingin cepatlah kembali normal seperti sedia kala. Saya sudah kangen dengan mengajar di sekolah bersama anak-anak. Saya pun rindu dengan keluarga saya yang jauh, saya ingin mengunjungi mereka gitu Pak. Dan jujur saya kangen untuk bisa menikmati suasana di Kota Bandung ini Pak. Bagaimana pendapat Bapak terkait isu COVID-19 yang beredar di masyarakat, khususnya di warga Bumi Sinjak Perdana? Terkait isu COVID ini, kami khususnya warga Bumi Sinjak Perdana meyakini bahwasannya virus COVID-19 itu memang ada. Jadi masyarakat sudah mengetahui bahwasannya COVID ini memang benar-benar ada. Virus-virus ini memang benar-benar ada. Yang kedua Pak, bagaimana respon warga sekitar terhadap atau menghadapi situasi pandemi COVID ini? Respon warga, kalau respon warga ya otomatis ya ketika mendengar istilah COVID ini warga hampir semua panik gitu mengenai tentang akibat yang ditimbulkan oleh penyakit ini. Tapi tetap situasi ini kita tetap menghidupnya, meresponnya dengan mengikuti arahan dari pemerintah. Ya. Yang ketiga Pak, apa saja upaya yang sedang dan akan dilakukan Bapak sebagai Ketua RT dalam menanggulangi penyebaran COVID ini? Upaya yang dilakukan sama
mengikuti arahan dari pemerintah. Salah satunya adalah membuat tempat cuci tangan di depan rumah masing-masing. Adanya pemeriksaan suhu dan penyemprotan disinfektan di portal depan, memasang spanduk-spanduk terkait dengan COVID maupun prokesnya, mendata warga yang terpapar, dan melakukan mendata juga warga-warga yang telah atau belum vaksin. Ya. Selanjutnya, Pak, bagaimana respon warga terhadap upaya-upaya tersebut? Responnya sangat baik, bahkan warga di sini bersuadaya membuatkan seperti contohnya tadi spanduk itu, ngeprint, membuatkan tempat cuci tangan. Ya, antusias warga sangat baik dalam mencegah penyebaran COVID ini. Berbicara tentang hambatan, Pak, adakah hambatan mengenai penanganan ini, Pak? Jika ada, apakah bisa disampaikan Hambatannya yang terjadi adalah balik lagi ke kebutuhan warga. Kebutuhan warga dalam artian mereka harus tetap mencukupi kebutuhan sehari-hari, yang dimana banyaknya di warga kita itu pekerja semua, Pak. Jadi mau nggak mau mereka harus keluar dari rumah untuk mencari nafkah. Kendalanya emang susah untuk kitanya menahan untuk tidak keluar dari rumah. Dengan adik siapa? Septi Rizky Gumilang dari SMKN 13 Bandung. Baik, di sini saya ada beberapa pertanyaan terkait isu COVID-19. Yang pertama, menurut Ade, bagaimana pendapat Ade tentang isu COVID-19 di kalangan masyarakat sekitar? Menurut saya isu COVID di kalangan masyarakat sekitar kayaknya kurang jarang yang memakai masker, kecuali kalau mainnya jauh. Kenapa bisa demikian? Karena kurangnya edukasi. Kemudian menurut Ade, sebenarnya apa yang menjadi hambatan dalam penanganan COVID-19 di masyarakat? Yang menjadi hambatan itu biasanya kayak kan masyarakat sekitar kan banyak juga orang yang kurang mampu, jadi kalau nyari uang itu susah. Sore Kang, Selamat sore. gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, di sini saya memiliki beberapa pertanyaan nih terkait isu COVID-19 yang melanda di Indonesia. Yang pertama, bagaimana pendapat Akang nih sebagai Ketua Karang Taruna tentang isu COVID-19 di kalangan masyarakat sekitar? Untuk COVID itu sendiri sebenarnya sangat meresahkan dan sangat merugikan masyarakat kecil, Pak. Oh, itu ya. Upaya yang dilakukan untuk pencegahan COVID-19 buat Akang sebagai Ketua Karang Taruna? Sebagai Karang Taruna, saya dan lain memberikan wawasan kepada masyarakat agar lebih disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan, khususnya untuk di masing-masing. Untuk respon warga sekitar Akang nih terkait menghadapi situasi pandemi COVID ini seperti apa? Yang jelas, setelah adanya PPKM, masyarakat ataupun pemerintah sudah mengupayakan dan memaksimalkan hal tersebut dengan harapan agar bisa sudah kurang musnah atau minimal yang Bagaimana pendapat Akang nih terkait informasi hoax yang menyebar di lingkungan masyarakat sekitar Akang? justru sangat meresahkan. Seharusnya pemerintah bisa mencegah timbulnya berita-berita hoax tersebut. Bagaimana sikap Akang terkait adanya pembatasan kegiatan ibadah? Kalau untuk ibadah itu sendiri seharusnya tidak ada pembatasan, karena yang lebih baik itu justru di tempat ibadah itu dijalankan protokol kesehatan, seperti kita ke mal-mal ada penerapan suhu dan lain sebagainya, sehingga ibadah tidak terhentikan. Nah,
bagaimana upaya Akang sebagai Ketua Karang Taruna dalam mendukung ekonomi masyarakat agar tetap berjalan gitu. Yang jelas di lingkungan saya masyarakatnya alhamdulillah kerjasamanya bagus, gotong royongnya bagus, sehingga ketika ada masyarakat yang kesulitan bisa saling membantu. Oke, harapan Akang terkait penanganan COVID-19 dan kondisi kedepannya itu mau seperti apa? Ya, mudah-mudahan harapan kami dari masyarakat kecil khususnya Kang ya, semoga pemerintah bisa memberikan perhatian lebih khususnya untuk kebutuhan ekonomi sehari-hari. Wawasan kebangsaan tentu sangat penting bagi setiap warga negara untuk mengetahui informasi dan pengetahuan, dan juga dalam upaya bela negara kita harus disiplin dan dapat menyaring informasi yang berkembang di masyarakat sehingga kita terhindar dari informasi hoax. Sebagai warga negara khususnya ASN, dalam menyikapi isu tentang virus COVID-19, alangkah baiknya kita selalu menaati dan patuh pada peraturan yang berlaku seperti menerapkan protokol kesehatan, menahan diri agar tidak berkerumun, dan selalu berdoa agar pandemi ini segera usai demi menjaga aku, kamu, kita, dan juga bangsa dan negara. Sembuh negaraku, sehat Indonesia.